بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيدنا الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يحتج يوم القيامة بأربعة أنفس على أربعة أجناس من الناس. Sesungguhnya Allah Ta'ala yahtaju, yaitu berhujjah Allah, yaumal qiyamati, di hari kiamat, bi arba'ati anfusin, dengan 4 orang, ala arba'ati ajnasin minan nas, atas 4 golongan dari manusia. Di hari kiamat, ketika sampai waktunya atau tiba waktunya hisab, perhitungan amal, ketika diinterogasi, maka akan banyak yang mendatangkan dalil dan alasan. Alal aghniya bi Sulaiman bin Daud, atas orang-orang kaya dengan Nabi Sulaiman bin Daud. Artinya, ketika si kaya ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kamu sampai meninggalkan sholat? Kenapa kamu itu sampai meninggalkan kewajiban? Maka orang itu misal menjawab kepada Allah, saya sibuk ya Rabb. Kan engkau yang maha memberikan segalanya, engkau berikan hamba ini harta yang banyak, maka hamba sibuk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawabnya, apakah harta kamu itu lebih banyak daripada hartanya Sulaiman? Sulaiman itu orang kaya, kekuasaannya mendunia, tapi kekayaannya tidak melupakan dirinya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berhujjah seperti itu kepada orang yang mencoba untuk melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan-alasan mereka. Wa 'alal 'abdi wa 'alal 'abidi bi Yusufa, dan atas budak-budak, hamba-hamba sahaya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika budak-budak itu berhujjah kepada Allah, kenapa kamu meninggalkan kewajiban, meninggalkan sholat misalnya? Hamba sibuk ya Rabb. Hamba sibuk melayani majikan hamba. Hamba orang enggak punya, hamba orang fakir, cari makan susah. Jadi hamba tidak sempat sholat. Kata Allah, Yusuf itu pernah menjadi abd atau budak daripada penguasa, tapi Yusuf tidak lalai beribadah kepadaku, sama seperti sebelumnya. Wa 'alal marda bi Ayyub, dan atas orang-orang sakit dengan Nabi Ayyub alaihissalam. Orang sakit tidak beribadah, alasannya saya sakit ya Allah. Maka Allah mengatakan, Ayyub juga sakit dan sakitnya lebih parah daripada kamu, tapi Ayyub tidak meninggalkan ibadah. Wa 'alal fuqara'i bi Isa alaihi wassalam, dan atas orang-orang fakir dengan Nabi Isa alaihi wassalam. Nabi Isa enggak punya apa-apa, sama seperti yang sebelumnya, ketika orang-orang fakir berhujjah kepada Allah, beralasan kepada Allah di dalam meninggalkannya mereka akan ibadah, lalainya mereka terhadap taat, maka
Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kepada mereka contoh yang menjadi dalil bahwa semuanya tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah. Apakah itu si kaya, apakah itu si hamba sahaya, apakah itu yang sakit atau orang yang fakir. Karena semua daripada kekayaan, pangkat yang rendah, pangkat yang tinggi, sakit atau kefakiran, ini sama-sama cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua hambanya. Wa Sa'd bin Bilal rahimahullah, innal 'abda idza adnaba manna Allah taala 'alaihi bi arba'i khisal. Sesungguhnya hamba idza adnaba, yaitu apabila berbuat dosa, 'abd manna Allah taala 'alaihi bi arba'i khisalin, maka mengkaruniakan Allah taala alaihi atas 'abd akan 4 banyak-banyak perkara. Allah yahjuba anhu rizqa, tidak menghalangi Allah anhu dari abd akan rezeki. Ini suatu karunia yang sangat besar yang menunjukkan hilimnya Allah. Kalau kita manusia, ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, maka kita gampang untuk mencegah rezekinya. Misalkan ada orang yang biasa kita sokong, kita kasih uang, tapi orang itu tidak memilih kita lah, misalkan ya, ketika caleg atau presiden, maka saluran uangnya itu pasti berhenti. Atau kita baik kepada seseorang, kemudian orang itu malah membangkang kepada kita, bahkan menyakiti kepada kita, maka kita gampang untuk berhenti memberikan perkara tersebut kepada orang itu. Jangankan kita, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dalam peristiwa hadithul ifki itu terjadi sempat seperti itu. Ketika Mistah yang biasa dibantu kehidupannya karena fakir oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tapi karena terlibat akan fitnah itu, maka yang biasa dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar, bantuannya itu diberhentikan, sehingga ditegur oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya Sayyidina Abu Bakar kembali membantu orang itu. Wala yahjubu anhu as-sihha, wala yahjuba anhu as-sihha, dan tidak menghalangi Allah anhu dari abd akan sehat. Orang berbuat dosa tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kata orang-orang umum, jajet kejemoh lagi dong, untuk sakarwai kejemoh. Artinya pas sehat pun laku tusar kan, naudzubillah. Sehat badannya tapi hatinya rosak. Dosa itu akan membuat sakit hati. Bukan sakit hati, hatinya sakit. Dibiarkan terus, maka penyakit itu akan berkarat. Soda akan meninggalkan bintik-bintik hitam. Ketika dibiarkan tidak ditobati, maka bintik hitam itu akan membesar
dan akan menjadikan hati itu mahjub daripada kebenaran. Wala yudhahira alaihi dzamba, dan tidak menampakkan Allah alaihi atas abd ad-dzamba akan dosa. Artinya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia itu melakukan dosa. Wala yu'afihi ajila wala yu'aqibuhu ajila, dan tidak menyiksa Allah akan abd ajilan. Ajilan itu di masa mendatang kalau bertobat. Kalau bertobat artinya memang diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali tidak bertobat. Ketika tidak bertobat, maka yang menanti adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Hatim al-Asam rahimahullah annahu qala: Man sarrafa arba'an ila arba'in wajada al-jannah. Barang siapa yang mentasarrufkan man arba'an akan 4 perkara ila arba'in kepada 4 perkara yang lain, wajadal jannah maka menemukan man akan surga. An-nauma ilal qabri, tidur ke kubur. Apa yang dimaksud? Ketika kita mau tidur, kita merasa kematian ya mirip seperti ini. Karena ada perkataan an-naum akul maut, tidur itu adalah saudaranya mati. Maka dalam adab an-naum, akhlaknya tidur, diberikan keteladanan oleh Nabi SAW. Tidurnya harus begini, dalam keadaan suci, kemudian olodajah dan yang bersurah, kemudian menghadap kiblat, kemudian berzikir, dan kalimat terakhir itu sebelum terlelap tidur adalah zikir. Itu kan yang dijadikan contoh supaya kita mati seperti itu. Non mati ya, atiker dalam keadaan berwudu. Lianna an-naum akhul maut. Wal fakhra ilal mizan, dan kesombongan akan mizan. Kalau kita sedang naik, ya, sedang naik namanya perasaan tengkih, sombong, maka kita harus mengarahkan kepada al-mizan, bahwa di antara perkara yang paling memberatkan kejelekan di timbangan akhirat itu adalah kesombongan. Maka tidak jadi sombong. Warahata ila sirati, dan ar-rahah, kesenangan, ila sirat, kepada sirat. Santai itu rohah, senang itu rohah. Ketika kita senang, kita harus ingat as-sirat. Allah, as-sirat bagaimana ya kalau kita sudah berdirikan oleh Allah, ketika sirat itu sudah dibentangkan, kita harus bayangkan itu, bagaimana takutnya kita. Jadi untuk rohah, untuk bersenang-senang di dunia ini, tidak keterlaluan, nggak kelewatan, karena ingat akhirat ini semuanya kembali kepada
hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka begini. Kan saya bencana ke sana. Hadis saya dimulai dengan kalimat itu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada yaumil akhir, maka dia akan begini, maka dia akan begini, maka dia akan begini. Semuanya masuk di sini. Wasyahwata ilal jannah, dan syahwat ke surga. Artinya ketika kita ingin melakukan dosa, kita ingin ini, wah ini eman-eman kalau tidak dilakukan. Tapi ini kan dosa. Ya kalau ini kalau ditinggalkan kan belum tentu kita ketemu lagi dengan yang seperti ini. Di surga jauh lebih nyaman, lebih enak, lebih lezat daripada dosa yang ada di depan kita. Ketika Nabi syahwat kita, nafsu kita ingin melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena iman keberengan cek mola barang bagus tapi haram, maka ingatlah bahwa di surga lebih bagus daripada itu. Syahwat akan bilang lagi, nafsu kita, orang kan swarga, sedia swarga. Ya kamu kalau maksa sekarang, maka tidak ada bagian di surga. Alhamdulillah. Wa an Hamidin al-Laffaf rahimahullahu taala annahu qala arba'atun talabnaha fi arba'atin fa akhta'na turuqaha fa wajadnaha fi arba'atin ukhra. 4 perkara mencari aku akan arba'ah di dalam 4 perkara. Fa akhta'na turuqaha, maka salah aku akan jalannya arba'ah. Fa wajadnaha fi arba'atin ukhra, maka menemukan aku akan arba'ah di 4 perkara yang lain. Ada 4 perkara yang aku cari di 4 tempat, tapi salah saya. Ternyata tempatnya bukan itu, tapi ada di tempat yang lain. Talabna al-ghina fil mal, fawajadnahu fil qanaa'ah. Allah. Mencari aku akan kekayaan di dalam harta, fawajadnahu fil qanaa'ati, maka menemukan aku akan ghina di dalam qanaa'ah. Al-qanaa'atu kanzun la yafna. Qanaa'ah itu adalah kekayaan yang tidak akan pernah pupus, tidak akan pernah hancur. Wa talabna ar-rahata fi sarwati fawajadnaha fi qillatil mal. Dan mencari aku akan kesenangan fi sarwati, di dalam banyaknya harta. Ar-raha, kesenangan, ketenangan. Aku cari di dalam banyaknya harta, fawajadnaha fi qillatil mal, maka menemukan aku akan rahat di dalam sedikitnya harta. Yang penting cukup. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa-doa kita supaya cukup. Artinya tidak sampai minta-minta, tak posang. Wa talabna al-ladzati fin ni'mati fawajadnaha fil badani sahih. Dan mencari aku akan kelezatan-kelezatan di dalam nikmat, di dalam kenikmatan, makanan, minuman. Ini enak ini. Makan ini, cari yang ini lagi, maka menemukan aku akan ladat di badan yang sehat. Artinya mun tak sehat badan mungkin pakai beri nasar koyo canting medurah. Lepas tak nyaman kapi pakai kapi. Aweng pas.
Lah ini perkataan seperti ini adalah tajribah, telah dijalani oleh beliau, dan memang seperti itu bagi orang yang pikirannya sehat, akalnya waras. Nah, kita sering nggak waras. Wa talabna ar-rizqa fil ardi fawajadnahu fis sama. Dan mencari aku akan rizki di bumi, maka menemukan aku akan rizq fis sama'i, di langit. Artinya banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lebih banyak kerjanya daripada doanya. Karena rizki sudah dibagikan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya. Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala arba'atu asya'a qaliluha katsirun. Adapun 4 perkara, yaitu adapun sedikitnya arba'ah, yaitu sangat banyak. Beda 4 perkara maka sekoni pahinga saja banyak. Terasa sangat banyak walaupun sedikit. Terasa sangat berat walaupun sebenarnya ringan. Al-waja'u, sakit. Sakit walaupun sakitnya tidak parah, itu sudah serasa berat. Ya, coba tak sakit ngangkok. Coba ban sakit ngangkok. Ini karakter manusia condong seperti itu. Untuk mengobati bagaimana? Ya, entar ke dokter, tanya aki mas. Engkau resa apa nja? Termasuk penyakit seberat apa nja kok? Dokter bang ngocak. Biasa nggak kini kah? Tak berat sekali. Nah, beri obat ban bulan ini kemarin pun beres sampean. Lah, kalau al-wajah wal marad ditanggung sendiri sedangkan kita tidak tahu ilmunya, maka akan gampang menganggap semua sakit itu berat sudah. Wal faqr, dan kefakiran. Jadi fakir sedikit lah, itu akan terasa sangat berat, seakan tidak ada yang lebih fakir daripada kita. Bagaimana ilaj caranya? Kita melihat dalam masalah dunia kepada orang yang lebih rendah daripada kita. Apabila tidak ada sudah yang lebih rendah daripada kita daripada taraf kehidupan dunianya, maka tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah-kisah itu banyak diceritakan oleh para ulama, karena jadi bersyukurnya karena masih diberikan kesehatan, diberikan nafas yang nafas yang segar. Bahkan di beberapa riwayat itu diterangkan ada seorang yang tidak punya apa-apa, bahkan tangannya buntung, sakit lagi, korengan, tapi dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih dan berhamdalah. Alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Ditanya oleh salah seorang ahli Allah Subhanahu wa taala, apa yang Anda syukuri? Anda ini sudah begini. Kata dia, saya masih diberikan 2 nikmat besar yang tiada tara oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-lisan wal qalb. Lisan saya untuk berzikir kepada Allah, hati saya untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nar, dan api sedikit tapi terasa banyak, panas.
wal adawah, dan permusuhan. Kalau kita punya musuh satu saja, nggak enak hidup. Mau lewat sana takut ketemu, mau lewat sana mau takut ketemu. Oh, tak takut aja pun kok. Tapi tetap di dalam hati kita itu ada kegundahan, ada ketidaktenangan. Tetap kata pepatah, kita itu 1000 teman tidaklah cukup, satu musuh terasa sangat banyak. Qaliluha katsir, termasuk sedikitnya tapi terasa sangat banyak. Wa an Hatim al-Asam rahimahullahu taala annahu qala arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Adapun 4 perkara yaitu tidak mengetahui akan nilainya arba'ah kecuali 4 orang. Asy-syabab la ya'rifu qadrahu illa asy-syuyukh. 1 yaitu pemuda tidak tahu akan nilainya asy-syabab illa asy-syuyukh, kecuali orang-orang tua. Jadi kalau masih muda lupa dia, nggak merasa bahwa waktunya sangatlah berharga. Tinggal tua pas ngocak, duh cek saking ngelambak, engkau ibadah cek benyan setelah kayak tengah lah kok, taat lah, ojil, taat lah tak anu lah, laba jangan lah tak anu, bakun bisa na wasiat ke situ udah. Pak anu cong, papa cingaci cong, engkau kastai ala cong. Lah kita akan mengalami itu. Bagian ibadah cong. Pokoknya kalau sangu akhirat pasti seperti itu. Tapi kalau dalam hal mencari dunia, wasiat orang tua itu biasanya sebaliknya. Orang tua yang waras. Orang tua yang waras itu akan bilang, cek fikap pihak kicong masalah dunia, cek sampai atina ibadah. Jangan keterlaluan mencari dunia sampai lupa ibadah. Karena yang akan menjadi bekal selama-lamanya adalah ibadah. Wal afiyah la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Sehat tidak kenal akan nilainya sehat kecuali orang yang mendapat musibah. Afiyah ini bisa sehat. Oh, di sini tidak ya. Di sini maknanya bukan sehat. Wal afiyah, dan keselamatan, tidak mengetahui akan nilainya afiyah kecuali orang yang mendapat musibah. Ya, kita ini ahlul afiyah alhamdulillah. Nah ini kita ketika kita sehat, mau apa diri kita ini? Mau dibagaimanakan badan kita, waktu kita? Ini harus kita pikirkan dan harus cerdas kita dalam menentukan pemberian Allah yang sangat besar yang merupakan afiyah ini. Jangan disia-siakan. Ketika dapat musibah, maka kita akan merasakan bagaimana besarnya, tingginya nilai afiyah. Was-sihha la ya'rifu qadraha illa al-marda. Dan kesehatan tidak tahu akan nilainya sehat kecuali orang-orang sakit. Mungkin beres iki biasa. Tidak napa. Kalau pain. Tapi tinggal sakit, ya Allah. Cek sehat sebulan nih kan, pas diberi sakit sehari, hilang pun keabot, gini lagi sebulan. Hah?
Mata keresahan sejam ki, hilang pas sebulan. Picik kita ini picik. Ya Allah, apa boleh baci pakai gerem? Ada gitu Pak. Sesehat setahun Pak hilang kepi. Masa aja gun kayak gerem, kita aja kayak dibi. Beri kayak gerem, keris langsung. Wal haya la ya'rifu qadraha illa al-mauta. Dan kehidupan tidak tahu akan nilainya hidup kecuali orang-orang mati. Kecuali orang-orang mati. Jangankan sampai mati, sudah sakit itu sudah merasakan bahwa hidup ini sangatlah berarti. Apalagi sudah mati. Maka al-mayyit kal-ghariq di dalam sebagian riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutaghawwith, mayit itu bagaikan orang yang tenggelam yang minta tolong. Karena mereka sudah tidak bisa beramal seperti halnya mereka masih di dunia. Jadi setiap kali ada kiriman-kiriman, maka mereka sangat senang. Apalagi didatangi ke kuburannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengirimkan hadiah itu kepada Siti Khadijah. Nyembelih kambing, lalu beliau berkata, hadihi li Khadijah, ini untuk Khadijah. Pembuktian cinta itu yang paling diharapkan oleh yang dicintai sesama manusia setelah salah satu itu mati. Pak Pernotol Karajinah, Pak Dari Karajinah, ketika Al-Fatihah karopon tidak bisa diukur sampainya Fatihah, apalagi sampai Yasin. Kesenangan mereka yang sudah ada di alam barzakh itu. Di dalam sebagian riwayat diterangkan hadiah-hadiah orang yang masih hidup itu, apakah itu sedekah atau Yasin atau bacaan Quran dan zikir yang lain, itu ala tabakin min nur, itu dibungkus atau beri bete dari cahaya, ia teraki, hadihi min fulan ilaika, Arya dari orang ruah sebutnya mana keangkui sambian. Mereka itu sangat senang, sangat bahagia si mati kasar. Tak ning okor bentunya, tidak bisa diukur dengan dunia, tidak bisa sama sekali. Bahkan kemarin saya baca itu tentang sejarahnya Sufyan ibni Uyainah rahimahullah ta'ala, ketika ummi beliau itu wafat. Ketika ummi beliau itu wafat, maka beliau itu merasa sangat sedih, sehingga ketika baru wafat itu tiap hari beliau itu mendatangi kuburan ibunya, membaca Quran, membaca ini dan itu. Lama-lama beliau sibuk, jadi tidak setiap hari lagi ke kuburan ibunya. Sudah sekian hari tidak ke kuburan ibunya, dia datang lagi, baca Quran, baca zikir. Kemudian walaba alaihin naum, berat matanya beliau,
kemudian tertidur, kemudian dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya itu kuburan ibunya yang ada di depannya itu terbuka, kemudian dia melihat ibunya itu melepas, artinya kafannya itu sudah tidak terbungkus seperti itu, tapi dipakai seperti pakaian biasa, duduk-duduk. Dilihat wajah ibunya itu seperti orang yang kecewa kepada anaknya. Lalu ibunya itu berkata, "Kemana saja kamu itu, kok lama nggak datang sini?" Terus Sufyan ibnu Uyainah berkata, "Apakah ibu tahu setiap aku datang ke sini?" "Kenapa tidak? Saya bukan tahu, tapi setiap kamu datang ke sini, saya senang, saya bahagia. Apalagi kamu baca-baca, kamu menghadiahkan bacaan. Bukan hanya saya yang bahagia, tapi semua ini orang-orang ini." Dia menunjukkan orang-orang yang di sekitarnya daripada ahlul kubur. Ini semua senang dan bangga terhadap kamu itu kalau kamu datang sini. Tuh anaknya kamu itu ya. Saya jadi mulia di kubur di antara mereka karena kamu datang sini. Maka kata Sufyan ibnu Uyainah, setelah itu aku tidak pernah absen tiap hari ke kuburan ibuku. Itu cerita ada di dalam kitabnya Al-Imam Al-Baihaqi, namanya Syu'abul Iman. Tapi cerita itu dinukil oleh banyak ulama. Kalau saya Al-Fakir menemukan di kitab-kitab yang dulu itu, yang tua, kitab-kitab tua, yaitu di Syu'abul Iman. Dan banyak cerita seperti itu, banyak. Dan Nabi SAW dalam sebagian riwayat itu menganjurkan minimal tiap minggu, kalau bisa hari Jumat jangan sampai tidak ke kubur. Itu ada kebahagiaan khusus bagi ahli kubur, karena di dalam sebagian riwayat diterangkan ruhnya ahlul kubur itu kalau hari Jumat fi fina'i kuburihim, ada di sana katanya. Sebagian ulama mengatakan dari Kamis sore, itu ulama mengatakan merujuk kepada hadis-hadis Nabi, dari Kamis sore sampai Sabtu pagi sebelum terbit matahari. Detik lanceng baktonah. Untuk apa kok panjang waktunya ruh ahli kubur ada di kubur? Ya kesempatan buat kita panjang untuk datang. Dan orang yang biasa ke kuburan, kalau mati pada saatnya, itu disambut katanya oleh ahli kubur. Misalkan Nabi Bosi intaran ka kuburan ka di jannah, tengda pak kebektona Palembang, itu disambut katanya di kuburan. Kami jat kerong ke situ ji, hari kapir ya kerong kelangkong buat hari beri melolo mulai lambek. Jadi mau antaran ke kuburan sekali, saya nyambut. Apa teh? Saya nyambut. Ada terem kopi. Ayo wala kedulala. Mak ada tengah ya, jandreng kuburan jalan. Siapa? Kedullah sah. Ada dia kenal. Tidak ada yang kenal sama sekali. Jadi kalau kita masih hidup sehat, banyak-banyaklah hadiah Fatihah, apalagi lebih dari Fatihah kepada ahli kubur, supaya ahli kubur kenal kepada kita. Itu ahli kubur yang umum, apalagi
yang khusus seperti wali-wali, guru-guru kita, sanad kita itu. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Jadi orang kubur itu kenal semua nanti sama kita. Sama saja seperti sekarang misalkan kita biasa ngirim sesuatu lah bingkisan kepada seseorang. Jangankan datang kita, enggak datang sekalipun dititip kepada yang terhormat Bapak Parnoto ICN Kelang Kejam umpamanya. Lambak maksudnya tadi. Depan Bapak Parnoto dari siapa Jong? Dari Wasih. Iya kelakon berarti boleh. Kepada yang terhormat Pak Parnoto Esen Tapai. Pak, dari siapa boleh? Ini Wasih. Aku. Kerong, kenapa tak kerong Pak Parnoto? Kerong. Nah boleh Pak ere bas pun gulesa lem kuel. Kermin hari ini Tapai. Beri tanda tangan ibu bawa sih. Kerem ka lem kuel. Selem kuel beri kapi. Kapi merindukan dia tengah gula. Kayak kun itu aki serta tuli mati wasiro. Kereman mulai lancar kan. Tapi kan pegun mati betul. Pegun mati. Lah ketika mati, maka yang menyambut dari ahlul barzakh itu banyak. Maka saya sering katakan, ceplak nyoplak antar ke kuburan. Antar ke kuburan pas entar kamu tibi. Pasti lain pun tidak. Kalau mau ke kubur di situ ada kakek kita, buyut kita, jangan langsung ke sana. Seakan-akan yang lain tidak akan kita kasih lah. Tak tahu mana ya. Kadang kita kerja kayak kacar kan. Hari ini secara buat jedat kan. Jadi kita datang ke kubur itu assalamualaikum umum dulu. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Al-Fatihah li ahli hadil maqbarah. Fatihah. Datang lagi ke kalau ada yang mau dispesialkan kakeknya, bapaknya, saudaranya, datengin gurunya. Jadi jangan langsung masuk ke pekuburan langsung nyeplek ke siapa yang kita tuju langsung. Al-Fatihah ila abi. Al-Fatihah. Ini cerai namanya seperti itu. Pelit. Nanti yang nyambut di kubur itu hanya orang yang biasa kita kasih. Terus dia misalkan ngajak teman-temannya, ayo kita sambut itu Pak Parnoto ya lah. Lada Pak lah. Lada tengah lah. Sambut, aja nyambut. Cara cerai ruban kursi beri menolong. Nah. Landa ada bedanya dengan kehidupan dunia itu, bahkan di sana lebih lebih teratur lagi, lebih luas. Bahkan ada riwayat barang siapa yang ziarah ke makam orang tuanya, kedua orang tuanya atau salah satunya, kemudian baca Yasin di sana, maka setiap hari Jumat di dalam sebagian riwayat ada beberapa riwayat setiap hari Jumat, maka orang yang diziarahi orang tuanya itu atau bukan orang tuanya, dalam sebagian riwayat itu saudaranya, itu akan diampuni dosa-dosanya. Dan setiap huruf Yasin itu huruf, bukan setiap ayat, itu akan menjadi cahaya bagi orang yang dia hadiahi Yasin. Dan yang membacanya itu ketika seorang anak, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-bar, orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, di sana ada khilafiyah.
bagaimana kita menyikapi khilafiyah antara ulama ketika ada yang mengatakan bahwa thawabul qiraah la yasil, pahalanya bacaan itu apakah Quran atau zikir ketika kita niatkan untuk mayit itu enggak sampai. Kalau kita kan mengatakan sampai semua, tapi ada memang ulama yang mengatakan thawabul qiraah enggak sampai. Di antaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan enggak sampai. Bagaimana cara supaya pahala bacaan kita itu sampai? Ya seperti yang dilakukan kiai-kiai itu, ihda'us thawab. Ngaji dulu, tahlil dulu, sesudah itu berdoa, ya Allah, tolong sampaikan pahala bacaan Yasin, Fatihah, tahlil ini kepada fulan bin fulan. Atau di depan, ya Allah, apa yang akan kami baca daripada Fatihah dan Yasin dan tahlil, tolong disampaikan kepada fulan bin fulan dan fulan bin fulan. Itu bila khilaf, kata ulama, sudah sampai. Jadi kalau sudah ada ihda as-sawab seperti ini, maka yang tadinya mengatakan tidak sampai pahala qiraah juga akan sepakat mengatakan sampai. Itu di kitab-kitab ulama seperti itu. Saya ingat itu di kitab Umdatul Mufti wal Mustafti ada itu, banyak disebutkan. Bukan hanya satu masalah, tapi beberapa masalah mungkin karena banyaknya pertanyaan dulu di Yaman. Dan di kitab-kitab lain disebutkan itu, banyak disebutkan. Lah, ada beberapa orang Wahabi yang sepakat dengan pendapat ini. Bahkan Syekh Saleh bin Humaid, ketuanya para imam di Masjidil Haram pada masanya, suaran seraja kasa apa sih? Tenglah sembuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syekh Saleh bin Humaid ngarang kitab khusus nih kan, bahwa pahala qiraah itu sampai. Dan beliau menyebutkan dalil-dalilnya. Wa qala syair Abu Nawas. Budak Abu Nawas. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.